Apa kabar semua para pendengar yang budiman? Kali ini saya akan melanjutkan cerita si Jiwoo, yaitu wanita cantik namun dengan dendam yang membalut senyumnya. Dimana video ini akan menjadi video terakhir episode My Name, yaitu 6, 7 sampai dengan 8. Oke, untuk mempersingkat waktu juga agar lebih mengirit air mulut ini untuk tidak muncrat kemana-mana, langsung saja kita ke ceritanya, gaskun. Taeju yang sudah berhasil membawa kabur Mujin, dia membawanya ke sebuah terowongan di mana Mujin akan mengobati dirinya di sebuah kuil sembari mengasingkan diri. Jiwoo yang baru pertama kali menembak seseorang pun terus merasa trauma dan pikirannya terus saja dihantui oleh Gang Jae, seolah-olah dia merasa bersalah setelah melakukan itu. Pildo pun datang mengunjungi Jiwoo dengan harapan dirinya bisa menemani Jiwoo juga menenangkan ketakutannya yang sedang dideritanya. Pildo pun berkata untuk tidak memendam sebuah masalah sendiri, mungkin dirinya akan sedikit mencoba menenangkan Jiwoo sambil membawa minuman yang dibawanya. Jiwoo yang saat itu kurang begitu ingin ditemani dengan terpaksa menerima Pildo untuk menemaninya. Saat dimana mereka sedang berada dalam ruangan, Pildo pun berusaha menghibur Jiwoo, namun hal itu tidak berhasil. Lalu Jiwoo pun menceritakan tentang masa lalunya bersama Gang Jae, di mana dia hendak akan diperkosa dan dicelakai oleh Gang Jae juga dengan temannya. Pildo pun yang mengetahui hal itu berusaha menenangkan dengan memikirkan sesuatu yang sangat menyenangkan seperti hobi apapun itu. Namun Jiwoo sendiri tidak memiliki hobi atau sesuatu kejadian yang menyenangkan, di mana dia hanya ingin berada di sebuah pantai, karena hal itu bisa membuat dia ingat akan ayahnya yang sedang bahagia-bahagianya ketika itu. Malam pun semakin larut dan Jiwoo pun tertidur. Pildo yang menemani Jiwoo pun pergi dari kediaman Jiwoo setelah menyelimutinya agar tidak kedinginan. Keesokan harinya, di mana Jiwoo mendapatkan sebuah paket yang ternyata itu adalah kiriman dari Gang Jae. Saat Jiwoo membuka map tersebut, tiba-tiba Jiwoo dikejutkan dengan sebuah foto ayahnya yang sedang berfoto dengan anggota kepolisian lainnya dengan nama ayahnya yaitu Son Jong-soo. Karena Jiwoo merasa kebingungan, Jiwoo pun pergi menemui Mujin, kala itu masih berada di sebuah kuil. Setelah mereka bertemu dan Jiwoo pun bertanya tentang ayahnya yang berada di foto tersebut, lalu Mujin pun menjawab kalau ayahnya memang pernah menjadi seorang anggota polisi. Namun dia menjadi pengkhianat kepolisian dan mulai bergabung dengan Mujin sampai di mana mereka menjadi sahabat di Donseon. Bahkan selalu bekerja sama dalam menyelesaikan sebuah masalah. Jiwoo yang merasa kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi karena ayahnya memiliki dua nama seperti dirinya. Namun hal itu diperkuat oleh Mujin dengan mengatakan bahwa Donghun adalah seorang sahabat sejati, dia rela melakukan apapun di organisasi Namun hal itu diperkuat oleh Mujin dengan mengatakan bahwa Donghun adalah seorang sahabat sejati, dia rela melakukan apapun di organisasi Donseon. Dan Mujin pun mengatakan bahwa Kapten Cha yang sebenarnya yang bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Mujin pun pergi memasuki kuil tersebut untuk beristirahat, sedangkan Jiwoo pun pulang namun masih tidak percaya dengan semua yang dia ketahui saat ini. Mujin yang melihat Jiwoo tidak mampu membunuh Kapten Cha lantas memerintahkan kepada Taeju untuk menghabisi Kapten Cha. Kapten Cha yang ketika itu sedang bersama Pildo sambil memikirkan rencana selanjutnya karena mengingat mereka semua sudah beberapa kali memojokkan Mujin namun tidak pernah berhasil. Pildo saat itu mengantarkan Kapten Cha ke apartemennya karena Kapten Cha sangat mabuk berat. Setelah Pildo pergi dari apartemen itu, Kapten Cha diserang oleh Taeju dengan wajah yang ditutupi seperti maling. Taeju yang sudah menusuk Kapten Cha beberapa kali namun masih saja melawan, hingga di mana Kapten Cha mulai melemah. Taeju pun meninggalkannya.
Belum lama setelah Taeju pergi, Jiwo yang hendak ingin mengetahui kebenarannya kepada Kapten Cha mulai mendatangi apartemen Kapten Cha. Namun ketika berada di depan pintu, Jiwo dikagetkan dengan bercak darah yang ada di pintu apartemennya. Saat Jiwo masuk dengan waspada, Kapten Cha pun menembak Jiwo mengenai lengannya. Saat Jiwo berterus terang tentang ayahnya dan mulai bertanya tentang semua yang membuatnya ragu saat ini, juga Kapten Cha yang merasa kaget bahwa Jiwo adalah anak dari Song Gyun-soo, teman dekat dirinya. Kapten Cha yang ketika itu memberitahu pada Jiwo bahwa data lengkap ayahnya ada di sebuah tas dan juga ada sepucuk surat yang ingin disampaikan kepada Jiwo. Setelah mengetahui, Jiwo pun disuruhnya pergi. Pildo yang ketika itu mendengar suara tembakan pun kembali ke apartemen Kapten Cha, dan ternyata di sana Kapten Cha sudah tergeletak tak berdaya dengan berlumuran darah di tubuhnya. Saat Jiwo melihat berkas dan foto yang diberikan oleh Kapten Cha yang ternyata ayahnya Donghun menyamar menjadi seorang narkotika, di mana dia juga ingin menangkap Mujin dan menghentikan kejahatannya. Bahkan saat Donghun dan Mujin sedang berlatih bersama, di mana hari itu juga bertepatan sekali dengan hari ulang tahunnya Mujin, Donghun yang kala itu memberikan sebuah korek antik, sebuah hadiah ulang tahun untuk Mujin. Namun setelah mengetahui korek tersebut ternyata memiliki alat pelacak, saat itu juga Mujin berpendapat kalau Donghun berusaha mengkhianatinya, dan sebagai polisi dia juga akan menangkap Mujin. Donghun yang juga memiliki jabatan tertinggi di kepolisian itu sudah sering memberitahu anggota kepolisian karena dia dapat keluar masuk Donseon dengan bebas. Pada sebuah surat di mana Donghun mengatakan bahwa dia sangat mencintai Jiwo dan berharap kalau Jiwo selalu baik setiap hari. Donghun pun mengatakan kalau dia sudah menjadi ayah yang kurang baik bagi Jiwo dan menyesali semua yang terjadi pada kehidupannya. Nah, hal ini dia lakukan karena di kepolisian dia mendapatkan tugas yang sangat rahasia. Donghun selaku seorang ayah mengharapkan kalau kelak dia dapat melihat Jiwo berkeluarga sampai memiliki anak. Donghun dalam surat sangat bangga terhadap Jiwo walaupun dia merasa belum menjadi ayah yang baik baginya, dan selalu berharap untuk memberikan yang terbaik untuk Jiwo, dan merasa sangat bahagia bila suatu saat Donghun berada di dekat Jiwo. Setelah membaca surat dari ayahnya, Jiwo merasa bahwa dia sudah dibohongi oleh Mujin dan merasa sangat kesal sekali terhadap dirinya setelah mengetahui yang sebenar-benarnya. Bahkan dia seolah tak dapat mengendalikan dirinya mengingat apa yang sudah terjadi, apalagi ketika dia mengingat semua yang terjadi pada ayahnya yang padahal ayahnya sangat berbeda dengan apa yang dikatakan orang banyak. Saat Jiwo menjenguk Kapten Cha sambil terlihat masih sedih dengan apa yang diketahui tentang ayahnya, ternyata di sana sudah ada Pildo di mana dia membawa Kapten Cha ke rumah sakit. Pildo mengatakan bahwa saat itu dia sedang bersama Kapten Cha setelah minum bersamanya, namun beberapa saat ada suara tembakan. Suara tembakan yang ketika itu adalah saat Kapten Cha yang sebenarnya menembak Jiwo namun masih mengenai tangannya. Dan tangan Jiwo yang masih mengeluarkan darah, lantas Jiwo ingin pergi untuk mengobati lukanya itu. Mujin yang mengetahui kalau Jiwo sudah tahu siapa pembunuh ayahnya, lantas Mujin pun segera menyuruh anak buahnya untuk membunuh Jiwo. Keesokan harinya saat Jiwo hendak pergi dari tempat tinggalnya, dia ditangkap oleh orang suruhan Mujin dan hendak dibunuh. Namun saat itu Jiwo masih bisa melawan karena dengan sekuat tenaga dan keahliannya Jiwo berhasil membunuh mereka saat itu juga. Setelah Jiwo berhasil melumpuhkan lelaki yang hendak membunuhnya, lalu masuklah Taeju yang dimana dia adalah pemimpin atas tindakan tersebut. Jiwo yang kala itu sudah mengetahui bahwa yang melakukan ini adalah Mujin, dia pun hendak membalas dendam padanya dengan penuh amarah. Taeju yang saat itu menjadi lawan Jiwo pun mengatakan kalau dia juga sangat ingin sekali membunuh Donghun, bahkan dia berharap bisa melihat Donghun ketika sedang sekarat. Jiwo dan Taeju pun bertarung dengan sangat sengit, namun Jiwo dapat mengalahkan Taeju dengan menusuk perutnya dan membunuhnya. Di sebuah kantor polisi di mana di sana Pildo mendapatkan kabar bahwa Mujin saat ini berada di sebuah kuil. Tepat dulu Pildo pernah ke sana.
Saat Pildo juga beberapa timnya hendak akan pergi ke sana, ternyata di luar Mujin sudah berada di kantor polisi. Mujin yang kala itu seolah akan memberikan penjelasan juga ditemani oleh asistennya. Tak lama kemudian Jiwoo pun datang. Mujin yang mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah akibat kekacauan antara dirinya dan Gang Jae. Hal itu Mujin katakan karena kepolisian memiliki bukti pisau yang saat itu Mujin gunakan saat melawan Gang Jae. Jiwoo yang juga sedang berada di ruangan interogasi mengatakan bahwa saat ini Mujin sudah tidak memiliki mata-mata untuk dia andalkan, seolah-olah memberi isyarat kalau anak buahnya atau tangan kanannya yaitu Taeju sudah mati, dan Jiwoo juga sudah mengetahui tentang semuanya. Jiwoo yang kala itu memiliki rencana tersendiri pergi ke tempat di mana barang bukti Mujin yang sangat kuat yaitu pisau yang digunakan saat bentrok dengan Gang Jae diambil oleh Jiwoo. Jiwoo pun memberikan kabar pada Mujin bahwa barang tersebut sudah dihilangkan, lantas Mujin pun pergi dari tempat tersebut. Jiwoo pun pergi dan berniat untuk membuang barang bukti Mujin dengan melemparkannya ke laut agar menghilangkan bukti tersebut. Hal itu Jiwoo lakukan karena dia hendak membalas dendam ayahnya pada Mujin dengan tangannya sendiri. Mujin yang kala itu mengetahui kalau Jiwoo melakukan itu dengan tujuan agar dia bisa membunuhnya karena telah mengetahui yang sebenarnya tentang pembunuh ayahnya itu, yaitu Mujin. Mujin pun menunggu kedatangan Jiwoo dan berharap sekali akan pertemuan mereka. Kepolisian pun akhirnya menemukan siapa yang saat itu dicurigai sebagai pelaku penyerangan Kapten Cha, yang ternyata di sana ada sebuah mobil yang sama dengan mobil kepolisiannya Jiwoo, dan untuk saat itu Jiwoo menjadi tersangka atas apa yang terjadi pada Kapten Cha. Pildo yang merasa kebingungan harus percaya terhadap siapa karena mengingat apa yang dilakukan oleh Jiwoo. Kapten Cha pun yang masih dalam keadaan belum sadar untuk memberikan penjelasan, karena jika Kapten Cha dapat memberikan informasi siapa yang melakukan penyerangan itu, pasti tidak akan membuat Jiwoo sebagai tersangka. Jiwoo yang kala itu mendatangi makam ayahnya sembari berkata di kuburan ayahnya bahwa dia menyesali atas perlakuan selama ini terhadap ayahnya karena mengetahui bahwa sebenarnya ayahnya adalah orang yang sangat baik. Namun Jiwoo masih akan membalaskan dendam ayahnya karena dia akan melawan sahabat ayahnya yaitu Mujin, dan hal itu tidak mudah Jiwoo lakukan karena bisa saja hal buruk malah terjadi pada dirinya. Pildo yang kala itu pergi ke tempat tinggal Jiwoo pun mendapati kalau rumahnya sudah kosong, bahkan banyak sekali bercak darah yang diakibatkan keributan sebelumnya. Pildo yang sempat mengingat tentang kendi ayah Jiwoo pun beranggapan bahwa mungkin saja Jiwoo berada di pemakaman ayahnya. Saat Pildo pergi ke pemakaman, ternyata benar saja Jiwoo berada di tempat tersebut. Pildo pun mengejar Jiwoo sampai akhirnya Jiwoo dapat tertangkap oleh Pildo dan hendak membawanya untuk dimintai keterangan. Mujin yang mengetahui kalau Jiwoo tertangkap lantas memberikan sebuah perintah kepada asistennya agar Jiwoo dapat segera dikeluarkan dengan cara apapun. Hal itu Mujin lakukan agar dia segera bertemu dengan Jiwoo yang hendak membalaskan dendam ayahnya. Di tempat di mana Jiwoo sedang dalam sel tahanan, saat itu Pildo datang kepada Jiwoo dan memberikan pernyataan tentang apa yang dia lakukan. Jiwoo yang memberitahu pada Pildo bahwa orang di balik penusukan Kapten Cha bukanlah dirinya, tapi orang lain. Namun hal itu tidak begitu Pildo percayai. Pildo yang merasa bingung dan kecewa kembali bertanya, "Siapa kamu sebenarnya?" Namun Jiwoo yang ragu akan penjelasan dirinya, yang kalau dia mengatakan yang sebenarnya, apakah Pildo akan percaya padanya? Pildo yang merasa sudah kecewa pun berkata kalau dia sudah tidak mempercayainya lagi dan pergi meninggalkan Jiwoo. Tak lama kemudian datanglah asisten dari Mujin dan mengatakan bahwa dirinya akan dibebaskan dari tempat itu.
Karena asisten Mujin itu seorang pengacara, lalu dia pun menceritakan agar Jiwoo dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan dan menunda sementara atas penahanannya. Jiwoo pun pergi ke rumah sakit bersama dengan Pildo juga anggotanya. Namun tak lama kemudian Pildo mendapatkan sebuah kabar dari Kapten Cha yang kala itu sudah sadar dan menyuruhnya untuk segera pergi kepadanya mengingat ada informasi penting yang akan disampaikan. Saat Pildo bertemu dengan Kapten Cha, lalu Kapten Cha pun mengatakan kalau yang menusuk dirinya bukanlah Jiwoo tapi Taeju, tangan kanan Mujin. Kapten Cha pun mengatakan bahwa Jiwoo adalah anak dari Son Jong-soo, yaitu polisi yang telah mati terbunuh, yang dimana Son Jong-soo ini dikenal sebagai orang yang sebagai oleh orang sebagai bagian dari Donseon hanya untuk menyamar saja. Bahkan Kapten Cha mengatakan bahwa ayah Jiwoo adalah seorang anggota kepolisian yang berdedikasi tinggi untuk menjalankan misi rahasia dapat menghancurkan sekaligus menahan Mujin. Kapten Cha juga mengatakan bahwa di sini Jiwoo sebagai korban yang sangat berat karena dia sudah diperalat oleh Mujin tentang kebohongan pembunuh ayahnya. Mendengar semua yang diceritakan oleh Kapten Cha, lantas Pildo merasa bahwa dirinya sudah membuat Jiwoo menjadi lebih hancur dengan tidak mempercayainya sebelumnya. Jiwoo yang kala itu sedang berada di rumah sakit dibantu oleh seorang suster yang ternyata suster itu adalah orang yang suruhannya Mujin. Lalu suster itu pun memberitahu Jiwoo agar dapat meloloskan diri dari tempat itu dan dia juga sudah menyiapkan mobil untuk Jiwoo pergi. Saat luka Jiwoo sudah selesai diobati dan hendak pergi dari rumah sakit, Jiwoo ternyata diketahui oleh rekan kepolisiannya dan hendak menahannya kembali. Karena hal itu terjadilah pertarungan antara Jiwoo dan anggota kepolisian lainnya. Beruntungnya Jiwoo dapat meloloskan diri dari semua anggota kepolisian itu. Namun saat Jiwoo menuju ke sebuah mobil yang sudah diberitahu sebelumnya, Jiwoo ditahan oleh Pildo yang saat itu sudah menemui Kapten Cha dan sudah mengetahui fakta sebenarnya tentang Jiwoo. Kali ini Pildo sudah percaya pada Jiwoo dan hendak menahan Jiwoo untuk tidak bertemu dengan Mujin. Namun Jiwoo tetap berontak dan ingin sekali mendatangi Mujin. Karena hal itu akan cukup berbahaya bagi Jiwoo sehingga Pildo memborgol tangannya dengan tangannya Jiwoo. Ketika itu juga anggota dari Donseon yaitu suruhan Mujin berada di tempat parkir dan langsung bertarung dengan mereka. Pildo yang saat ini ingin membantu agar dia bisa selamat untuk saat ini. Mereka pun dikejar-kejar oleh anggota Donseon namun masih bisa meloloskan diri. Pildo yang ketika itu berencana mengajak Jiwoo ke suatu tempat yaitu rumah temannya yang berada di pinggir pantai. Sesampainya di rumah itu, Pildo membantu merawat luka pada Jiwoo dan mulai menerima semua masa lalu Jiwoo atas apa yang terjadi selama ini. Si Jiwoo pun melihat perlakuan Pildo, merasa tersentuh hatinya dan mulai bisa terbuka dengan semua masalah Jiwoo. Juga mulai terbuka dengan perasaannya, lalu mereka buka-bukaan dan saling menikmati kenikmatan dunia satu sama lain. Singkat cerita, pagi pun tiba di mana saat Pildo terbangun ternyata Jiwoo sudah tidak berada di dekatnya dan mengira kalau dia pergi menemui Mujin. Namun ternyata Jiwoo saat itu sedang berada di pinggir pantai sambil mengingat apa yang dia ingin lakukan bersama ayahnya. Pildo yang kala itu berlari hendak mencari Jiwoo, terlihat wajah cemas di wajahnya, namun mereka bertemu di pinggir pantai. Pildo yang kala itu khawatir pada Jiwoo agar tidak menemui Mujin. Pildo pun menjelaskan kalau dulu ayahnya juga bisa membunuhnya dengan mudah. Namun Donhun pasti lebih menginginkan agar Mujin ditangkap dan ditahan sesuai hukum yang berlaku. Saat ini Jiwoo yang dikecap sebagai pengkhianat pun harus mendapatkan hukuman atas apa yang diperbuatnya. Maka Pildo pun mengatakan bahwa selama masa hukuman pada Jiwoo, Pildo akan tetap menunggunya sampai mereka akhirnya bisa bersama-sama kembali. Di tempat Mujin yang ketika itu sedang mengingat masa-masa saat membunuh Donhun, beranggapan bahwa semua rekan ternyata berkhianat padanya. Mujin pun yang kala itu merasa kurang percaya lagi terhadap semua orang-orang yang di dekatnya, lantas dia mulai menyuruh asistennya untuk pergi dan merasa bahwa kali ini Donseon akan benar-benar hancur. Saat Pildo dan Jiwoo hendak akan ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, di pinggir mobil mereka ada sebuah pengendara motor yang ternyata itu adalah Mujin. Dan Mujin pun langsung menodongkan pistol dan menembakkannya tepat di kepala Pildo.
Pildo saat itu berjanji akan selalu bersama Jiwoo harus mati di pangkuannya. Menyadari hal itu, Jiwoo pun mengambil pistol dan keluar dari mobil tersebut. Saat ini Jiwoo benar-benar merasa semua kebahagiaan telah diambil oleh Mujin karena dia baru saja akan merencanakan sebuah kebahagiaan bersama Pildo. Namun hal itu tidak akan terjadi kembali mengingat Pildo yang pasti sudah tewas. Adegan pun berpindah di mana Jiwoo kali ini berada di tempat Donseon, yaitu tempat Mujin berada. Itu juga Jiwoo harus bertarung dengan semua penjaga yang ada. Jiwoo yang dipenuhi amarah yang sangat besar pun langsung saja menghabisi mereka tanpa rasa ampun. Satu persatu penjaga pun dikalahkan Jiwoo. Saat ini Jiwoo memiliki satu buah peluru untuk dirinya membunuh Mujin. Namun saat akan masuk ke ruangan Mujin, Jiwoo terpaksa harus menembakkan peluru terakhirnya karena dia hampir saja dikalahkan oleh penjaga Mujin. Mengingat Jiwoo sudah kelelahan melawan semua penjaga Donseon, saat yang dinantikan pun tiba di mana Jiwoo akhirnya bertemu dengan Mujin dan mereka pun saling menodongkan pistol satu sama lain. Padahal sebenarnya pistol milik Jiwoo ini tidak memiliki peluru sama sekali. Namun karena bertarung menggunakan pistol adalah sebuah hal yang kurang menyenangkan bagi Mujin, Mujin pun hendak mengajak Jiwoo untuk berdua menggunakan pisau. Jiwoo yang memang mengetahui kalau dia memang tidak memiliki peluru pun akhirnya mengeluarkan sebuah pisau yang dibawanya dengan rasa yang tidak sabar untuk membunuh Mujin. Mereka akhirnya bertarung menggunakan pisau. Pertarungan terjadi dengan sangat sengit, namun Jiwoo yang memang sudah kelelahan karena sebelumnya melawan semua penjaga Donseon harus jatuh berkali-kali oleh Mujin. Jiwoo yang kala itu hanya dapat bertarung dengan sisa-sisa tenaganya hendak meraih sebuah pisau. Mujin yang hendak mengakhiri pertarungan pun mengambil pistol milik Jiwoo. Namun saat Mujin menembakkan pistol itu ternyata tidak ada peluru di dalamnya. Saat Mujin sedang lengah, Jiwoo berhasil menikam Mujin tepat di tenggorokannya sampai Mujin pun benar-benar sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saat itu juga Jiwoo seolah-olah sudah merasa tenang karena telah melihat Mujin akan mati. Ketika itu juga Jiwoo yang telah menuntaskan hajatnya pergi karena pasti kepolisian akan segera mendatangi tempat Donseon. Keesokan harinya di mana Jiwoo sedang berada di makam ayahnya dengan rasa yang tenang seolah dia sudah menyelesaikan apa yang membuat hatinya sumpek selama ini. Dan diperlihatkan foto mereka berdua di mana mereka sedang menggunakan seragam kepolisian seolah-olah bangga menjadi anggota pemberantas kejahatan. Tak cukup sampai di situ, Jiwoo juga mendatangi makam Pildo dengan suasana yang cukup mengingat kenangan yang pernah terjadi. Lalu Jiwoo pun pergi dan film pun selesai. Tamat. Nah guys, demikian akhir cerita Jiwoo, wanita yang dipenuhi dengan dendam yang mendalam. Untuk keseluruhan cerita sih menarik ya menurut saya karena melihat tekad kuat dari wanita ini. Namun sayangnya tekad itu harus ditunjukkan untuk balas dendam. Dan kita juga sebagai manusia jangan terlalu percaya terhadap orang-orang terdekat kita, apalagi hal itu berbentuk sebuah kesalahan atau keburukan. Karena yang harus kita tahu adalah kita hanya bisa mendengarkan suara sungutnya namun tidak dapat mendengarkan suara isi hatinya. Oke, saya Roy mohon undur diri di hadapan para sahabat-sahabat semua dan kita akan bertemu di cerita selanjutnya. Akhir kata, semoga kalian diberkahkan ilmu, umur, dan tentu saja rezekinya. Dan selamat bertugas kembali, gaskeun.